Di balik hingar-bingar kegemerlapan pembangunan IKN ada masalah-masalah krusial, masalah pembebasan lahan yang belum kelar, ada masalah pembayaran gaji karyawan dan pimpinan IKN juga ada masalah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kemarin saya membuat opini tentang misteri mundurnya Kepala Otorita IKN dan wakilnya Pak Bambang Susantono dengan Pak Doni Rahayu. Ini menarik sekali karena sampai sekarang masih menjadi teka-teki, menjadi misteri mengapa Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu mengundurkan diri secara tiba-tiba. Karena menurut saya dan menurut kita semua lah, pembangunan IKN itu motor penggeraknya yang paling utama adalah Pak Bambang Susantono. Jadi pada saat Pak Bambang mundur secara tiba-tiba, ini menjadi teka-teki besar, menjadi misteri. Nah, hari ini kita membaca berita teka-teki itu sedikit mulai terkuak. Meskipun itu belum clear 100% terbuka lebar, tapi mulai terkuak karena pernyataan dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dia mengatakan agak dengan keras bahwa semua kebutuhan otorita IKN itu sudah dipenuhi, di-backup oleh semua peraturan dan perundang-undangan, termasuk dalam eksekusi lahan. Tapi Kepala Otorita IKN itu tidak berani mengeksekusi. Pak Luhut mengatakan ini masalah leadership. Ini yang dikatakan oleh Pak Luhut. Saya hanya mengutip dari pemberitaan saja. Artinya ini sedikit menguak mengapa Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu akhirnya secara tiba-tiba dan serentak mengundurkan diri. Kalau kita melihat berita yang disampaikan oleh Pak Luhut, ada sekitar 2088 hektar itu tanah yang masih dihuni oleh warga lokal di sana dan menjadi problem karena masalah ganti rugi atau pemindahan lahan yang konon mendapatkan resistensi. Ini juga menjadi pertanyaan besar karena kita berpikir dulu bahwa masalah tanah di IKN itu sudah 100% clear. Ternyata tidak seperti itu. Masih ada masalah-masalah yang muncul termasuk lahan di warga Sepaku kalau nggak salah. Itu jumlahnya sekitar 2088 hektar. Dan konon PLT, Kepala Otorita IKN yang baru, Pak Basuki, justru hendak akan memindahkan lokasi yang sedianya akan mengkooptasi hunian warga Sepaku 2088 hektar itu ke tempat lain. Ini masih menjadi teka-teki dan masih menjadi spekulasi. Sedikit terkuak. Kemarin juga beredar tulisan dari salah satu analis politik bahwa mengapa ini terjadi karena mundurnya Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu ini juga berkaitan dengan banyak spekulasi karena beberapa waktu yang lalu pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Pak Bambang sebagai Kepala Otorita Batam sempat dicecar pertanyaan konfirmasi oleh anggota DPR bahwa ada sekian bulan anggota atau karyawan dari IKN belum menerima gaji. Lalu Pak Bambang menjawab, ya memang itu sedang dalam proses, nunggu dari peraturan pemerintah dan sebagainya. Bahkan saya dan Pak Doni, kata Pak Bambang begitu, itu baru 11 bulan mendapatkan gaji. Jadi ada pertanyaan memang. Di balik hingar-bingar kegemerlapan pembangunan IKN, ada masalah-masalah krusial,
masalah pembebasan lahan yang belum kelar, ada masalah pembayaran gaji karyawan dan pimpinan IKN juga ada masalah. Nah, belum lagi spekulasi yang beredar ini terkait dengan statement dari tim ekonomi Pak Prabowo yang kebetulan adalah kakak ipar Pak Prabowo yang bernama Sudrajat Djiwandono yang pernah mengatakan dalam satu kesempatan bahwa proyek IKN itu tidak lebih penting dibandingkan proyek makan siang gratis. Ya, dengan kata lain beliau mengatakan bahwa proyek makan siang gratis itu lebih penting daripada IKN. Itu satu hal. Pak Prabowo pun pernah dalam satu wawancara mengatakan bahwa tetap akan melanjutkan pemindahan ibu kota negara, tapi dalam kurun waktu yang bertahap, mungkin 20 tahun, 30 tahun kemudian. Artinya ini tidak sesuai dengan harapan Presiden Jokowi yang tiba-tiba ingin sesegera mungkin memindahkan ibu kota negara ke Nusantara itu. Meskipun undang-undang DKJ sudah dibuat sehingga dalam undang-undang itu dikatakan Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota negara, tapi ini belum tuntas karena belum diikuti dengan peraturan turunan itu PP yang mengatakan bahwa ibu kota negara sudah pindah ke Nusantara secara resmi dan Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota negara. Ini harus diikuti oleh peraturan pemerintah sebagai peraturan turunan dari undang-undang DKJ. Jadi sahabat Indonesia, perlu saya sampaikan memang IKN ini ya seperti apa ya, kalau orang bilang Sri Gunung. Sri Gunung itu dari jauh kelihatan indah, tapi begitu didekati ya ternyata banyak masalah-masalah yang mengikutinya. Belum lagi yang pernah kemarin saya ucapkan, Pak Basuki sebagai Menteri PUPR pernah mengatakan bahwa saya belum akan pindah di IKN karena belum ada air bersih. Lalu mandi pakai apa? Ini kata Pak Basuki sendiri ya. Saya tidak tahu apakah itu pernyataan itu masih sama, apalagi sekarang kan Pak Bas menjadi PLT Kepala Otorita IKN. Jadi sahabat Indonesia, misteri mundurnya secara serentak Pak Bambang Susantono dan wakilnya Pak Doni Rahayu sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN lama-lama akan terkuak. Seperti kita mengupas kulit bawang, itu selapis demi selapis akan terbuka dan nanti akan terlihat masalah yang sebenarnya mengapa sehingga secara tiba-tiba dan serentak ketua dan wakil kepala IKN mengundurkan diri dari jabatannya. Ini menarik sekali. Dan menurut saya ini akan masih berlanjut meskipun katanya Pak Bambang Susantono akan mendapatkan penugasan baru dari presiden, bla 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 bla, seperti yang disampaikan oleh Mensesnek Pak Pratikno, tapi tetap saja menimbulkan tanda tanya besar. Karena semua orang tahu sudah terbranding bahwa Pak Bambang Susantono ini adalah otak di balik pembangunan ibu kota negara Nusantara. Saya akan tetap mengulik lapis demi selapis karena pasti kebenaran itu akan terungkap apa adanya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam kebenaran yang pasti akan terungkap. Saya Rudi Eskamber.